Bismillah biwalibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan mencerdaskan banyak orang melalui tayangan-tayangan yang menarik. Dan kali ini ada seorang yang berani menantang debat apologetik Kristen, yang nyata-nyata ketika dia masuk, apa yang dipertanyakan itu dia menjawab lari kemana-mana. Dia begitu bernafsu untuk berdebat, bahkan dengan sengaja minta dan menantang melalui ustadz supaya dia bisa dipertemukan. Tetapi alhasil teman-teman, apa yang ditanya sama sekali tidak ada yang bisa dijawab. Dia hanya merujuk kepada sebuah jawaban yang seharusnya tidak dalam ruang dialog atau dalam ruang debat, tapi itu dalam ruang kebangsaan dan kenegaraan gitu ya. Maka nanti akan teman-teman boleh menyaksikan lah ya, dan mari kita bedakan antara pertanyaan dan jawaban yang disampaikan. Ini dia videonya, jangan skip supaya kita memperoleh informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Ita aja Ita. Oh, Kamu udah dapat jawaban nggak, Jai? Udah nyari di Google nggak? Siang. Oh, Ita dulu ya, Ita dulu. Iya, siang. Ya, satu ya. Ya, silakan. Satu ya. Nabi Muhammad itu nikahin Aisyah umur 6 tahun, ya kan? Terus umur 9 tahun itu ada di Al-Qur'an, ya kan? Terus yang kedua, dia menggoda Zainab itu. Enggak, dia menggoda itu. Yang saya tahu di Quran itu Muhammad menjelaskan itu, makanya saya murtad, saya nggak percaya sama Muhammad. itu dia murtad dulu. Iya. Wah. Ya kan? Saya nggak percaya. Banyak kontradiksi ya sama sikap-sikapnya Muhammad. Pak, kita lihat dulu kebodohan orang ini. Silakan Ita. Kamu pertontonkan kebodohan kamu, silakan. Lanjut. Bukan. Ya. Dia murtad. Saya bodoh. Saya tuh murtad ya. Saya jadi murtad itu karena gitu. Saya tahu Muhammad itu ya nikahin Aisyah itu umur 6 tahun, terus dia menggauli Aisyah itu umur 9 tahun. Umur 18 tahun itu Muhammad meninggal ya kan, terus dia jadi janda. Jandanya itu nggak boleh, jandanya Muhammad itu nggak boleh ada yang nikahin. Kan itu udah jahat banget itu. Oke, Bu, berarti dulu Ibu Muslim ya? Iya, saya dulu Muslim. Sekarang Ibu apa? Terus Ibu yang kedua, saya Protestan, Kak. Oke, berarti udah berapa lama Ibu meninggalkan agama kebotolan ini? Hampir 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Oh, iya. Baru. Oke, luar biasa. Saya tanya. Ini Ibu Sofi tadi kan katanya ajaran Muhammad gini membenci ini. Itu konteksnya ke umat musyrikin yang memang menantang Al-Qur'an atau menantang ajaran Allah. Pertanyaan saya buat itu, bukan itu Pak. Pertanyaan saya, apakah Muhammad adalah manusia paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allahmu? Iya, paling mulia. Siapa yang mengatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah diciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan sama saya di mana perbuatan mulia Nabi-Mu 3 di dalam Quran yang melebihi perbuatan mulia Tuhan Yesus kami dalam Alkitab. Sebentar, sebelum ke situ, emang Yesus Tuhan? Loh, jangan begitu. Tadi saya konfirmasi lagi ya, Pak. Kalian promonya kalau di masjid-masjid sejak saya kecil ini saya mendengar begini. Jangan sampai Fred, Iya, satu-satu dong, Fred. Iya. Satu-satu. Ya, aku nggak bisa. Kasih aku moderator, ini aku nggak bisa lihat. Begitu Udah aku moderatorin nih, Bu. Kayaknya udah aku moderatorin ini. Ini udah nih. Kepental. Ini udah moderator loh. Kepental Fred, Dia udah mungkin ada yang moderator. banyak report. Iya, kepental dia ada yang report. Iya. Udah moderator Bu Sofi. Bentar ya. itu dia, makanya harus dengan ini santun kalau diskusi pun kalau udah menjelaskan masa framing ya Ucip masa. Jadi kan Udah tadi naik udah ada Bu Sofi? pertanyaan. Belum. Tadi ada pertanyaan. Kan Anda sendiri klaim Muhammad itu makhluk termulia. Coba kasih kita bukti di sekarang kamu tadi mengklaim yang menyatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah diciptakan adalah perkataan Allahmu sendiri, betul? Betul. Tunjukkan saya dalam Quran di mana? Tunjukkan dalam Quran. Tunjukkan perkataan Allahmu di dalam Quran. Muhammad manusia paling mulia. Perbuatannya apa? Sehingga dia bisa dipuji makhluk paling mulia. 3, sebutkan 3. Sebentar, saya buka laptop dulu, bentar ya. Ya, ditunggu Pak. Bu Sofi jangan marah-marah dulu dong Bu, kita santai. Nanti saya kirim ikan paus Pak, 3 Pak sekarang Pak. Gak marah tuh sebetulnya, ini kebetulan sebetulnya karena kebanyakan makan kalkun pedas itu. Habis Thanksgiving Pak, maklum ya. Thanksgiving kebanyakan makan kalkun pedas. Enggak lah, ini Bu Sofi berbagi rezeki nih Pak. Yang bisa jawab dapat 1,5 juta. Pakai Natal. Iya. Ya. Ya silakan Pak Urip. Coba Pak Urip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam ia menyampaikan ada 3 argumen yang bisa dijadikan dasar untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad. Saya nggak tanya itu. Aduh, Bapak ini dengar nggak sih?
Saya nggak tanya itu Pak. Ini pemikir ulung ini. Aduh, gimana sih ini otak mereka pemikir ulung? Coba deh. Mungkin bahasa Mas Urip, sebutin tiga ayat Al-Quran yang membuktikan Muhammad memiliki perbuatan yang lebih mulia dibanding Yesus di Alkitab. Ada nggak? Jangan Anda malah googling ke kita nggak? Kita bisa googling. Al-Quran kan itu ada di Ada sini. nggak 3 ayat tersebut? Ayatnya satu ayatnya apa? Biar kita bisa verifikasi ayatnya apa. Kita buka ayatnya, Pak. Bentar, ini Al-Qur'annya kan apa namanya? Al-Qur'annya itu elektrik jadi ya. Elektrik. Al-Maidah 46. Dapat, Pak. Tuh, silakan Pak Kafir buka. Al-Maidah 46. Bisa kan ya bukanya Pak Kafir ya? Al-Maidah 46. Al-Maidah itu surah berapa, Pak? 100 berapa? 28. Pak? 5. 5. Ayatnya berapa, Pak? 5. Surat Ayatnya. Ayat berapa tadi ayatnya, nomornya? Pak Urip, ayat berapa Pak Urip? Nah itu siapa yang build ayat Al-Maidah itu saya belum bilang juga. Loh. Kamu nggak bilang Al-Maidah? Di prank. Pinter. Aduh. Nih ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kok ini ya? Al-Isra, Di mana? Ayat 70. Al apa? Isra. Quran, Surat Al-Isra ayat 70. Saya bacakan ya. Silakan Pak. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas Ini kayaknya muslim ini otaknya kebetulan apa ya? Apa sih? Oh, jangan gitu dong. Pak, Iya. Bapak tuh jelas gak sih pernyataan pertanyaan saya jelas gak sih Pak? Baca aja Al-Maidah 46. Bapak mengatakan tadi Allah sendiri berkata dengan mulutnya Allah sendiri, "Hai Muhammad, engkau adalah manusia paling mulia yang pernah aku ciptakan." Betul nggak? Iya. Kok malah yang Bapak bacakan itu kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan ini kok malah bicara transportasi lautan dan darat ini ngopo? Ya. Iki ngopo Pak? Arep Saya ngopo Pak? banyak perbuatan mulia nabimu Pak. Contoh nih ya Pak, tadi saya sudah kasih contoh loh. Yesus memberi makan orang-orang miskin dengan 5 roti 2 ikan. Yang dia kasih makan pertama 5.000 orang laki-laki, termasuk wanita anak-anak kira-kira 12.000. Itu baru kedua kali dia memberi makan 4.000 orang laki-laki. Dengan hanya beberapa potong ikan saja. Contoh, nabimu misalnya, Nabi bisa memberi makan lebih banyak daripada Yesus, Bu, dengan 5 roti dan 2 ikan. Nabi bisa memberi makan 20.000 orang. Gitu loh, Pak. Kok malah apa ini kami angkut anak-anak Adam di daratan dan lautan? Ki hubungannya apa? Mek Muhammad ki lho goblok e. Kalian itu ya bodohnya setengah mati ya. Nanti Yang direkod katanya itu lagi loh. perbuatan Muhammad, bukan Ya. anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan. Iki opo? Betul nggak Pak Keling? Gini, anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan. Sebentar. Militer apa ya? Ibu Sofi kan pernah Islam. Jelas dong Nabi Najis, Muhammad. sejak kapan saya masuk Islam? Najis, sejak kapan saya Islam? Pak Urip, saya dukung Pak Urip. Pak Urip, jangan patah semangat Pak Urip. Tunjukkan Pak Urip, 1,5 juta Pak, menunggu. Silakan Pak. Lumayan Pak Urip. Kalau dapat kita bagi 2. Saya ini Ya. tanya perbuatan mulia Muhammad kok yang dibacakan kok apa nih? Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri Bukannya mereka Ibu rezeki Sofi dan itu kan yang pernah baik-baik. Islam dulunya. Enggak usah, Najis, enggak usah jangan tekanan Pak. Mana? Ayo Pak, semangat Pak. Jadi memang kan Nabi Muhammad itu panutan bagi seluruh umat. Bahkan Gimana ayatnya Pak? Apa panutannya ki opo? Syekh Puji mau ngikutin teladannya malah kena hukum, Pak. Bocil, itu loh Syekh Puji meneladani nabimu menikahi bayi, menikahi bocil malah masuk penjara 2 tahun. Itu loh yang ada yang menggauli babunya malah titiknya dipotong mbak istri nih. Hah, mengikuti sunnah nabimu? Itu mengikuti nabimu memenggal orang kafir, bunuh diri, malah dikejar jadi depan sama pemerintah, dimasuk ke penjara. Ini kalau ngikuti sunnah nabimu kok malah dikejar-kejar polisi gitu loh. Coba sekarang kamu sebutkan mana 3 perbuatan mulia nabimu, ayo saya tunggu. Nggak Kan sampai ada. 2,5 jam aku tunggu kalian nggak ada satupun menjawab. Tapi Ibu Sofi mengakui nggak Nabi Muhammad itu orang yang baik? Aduh. Pribadi Pak, tunjukkan dengan kepengakuan Pak, tunjukkan di Quran gitu loh Pak. Biar 1,5 jutanya dapat Pak, kalau Bapak nggak mau nanti bagi 3 sama saya. Apa sih? Ayo Pak, Nih ya, semangat Pak. surat Al-Ahzab ya. Al-Azhab. Azhab berapa Pak? Sungguh Azab 37 Al-Azhab ayat mengubah anak mantu menjadi 21. istri. 21 Ibu. 21. Al-Azhab 21. Al-Azhab ayat Al-Azhab 21. Saya bacakan ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
Lah ya suri teladannya tuh apa perbuatannya gitu loh. Ya, promonya Yang katanya perbuatannya tuh apa? Contoh ya. Contoh. Orang Aduh, masya Allah. Perbuatan baik nabimu yang perlu dicontoh tuh apa? Contoh, Yesus itu mengatakan. ini ada yang rekam ya, kayaknya ya. Nggak apa-apa, memang saya rekam ini. Ya, kebotolan mereka ini. Bodohnya setengah mati. Ya, inilah Islam yang dibutakan dari kecil saya tuh mendengar. Muhammad ini kayaknya orang nggak berdosa, betul? Pak Keleng. Kalau promo di sosial media, wah, Muhammad ini kayak orang nggak berdosa, Pak Keleng. Ini tahu Pak? Wah, Muhammad ini kayak orang nggak berdosa, Pak Keleng. Iya. Kalau promo itu kayak Muhammad tuh ya oh. Ya, betul. Wajahnya letih, wajahnya tampan bagaikan rembulan, katanya gitu Pak. Ujung-ujungnya Kulitnya putih, tidak ada yang lebih tampan daripada Muhammad. Begitu kita baca sirah nabawiyah, palanya besar, matanya merah, ada tompel di pundak kiri, benjolan sebesar kutil, lalu membesar sebesar telur burung merpati, berwarna merah dan berambut. iya. Telapak tangannya kasar, kalau jalan membungkuk, lalu kalau menoleh menengok ke seluruh badannya. Tuh, bisa bayangin kira-kira apaan tuh. Ya, kalau teman saya promo kalian itu hebat, tapi bukti nggak ada ini loh. Buktinya mana Muhammad ini makhluk paling mulia? Mana? Hah? Saya kasih tahu sama kalian ya. Bapak saya saja tidak pernah menggauli babu, saya kasih tahu Anda. Setia sama ibu saya sampai mati. Bapak saya tidak pernah membunuh. Bapak saya tidak pernah menikahi bocil. Bapak saya saja akhlaknya lebih mulia daripada nabimu. Sekarang tunjukkan sama saya mana 3 perbuatan mulia nabimu itu mana? Mana? Hah? Mana perbuatan mulia nabimu yang kalian bangga-banggakan itu loh? Kalian dari sholawati, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ini manusia paling mulia. Aku mau digauli di surga ya Allah oleh Muhammad. Kemarin ada wanita ke Komal ngomong, oh ya nanti di surga aku mau digauli sama Muhammad katanya. Nabi paling mulia. Sampai sekarang masih didoakan ya Bu Sofi? Sampai sekarang masih doakan mati. Astagfirullahaladzim. Contoh misalnya, Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang dia dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, mana Muhammad nabimu mungkin lebih mulia daripada Tuhan Yesus? Mana perbuatannya mana? Hah? Mana? Kok nggak bisa disebutkan dari tadi? Mengklaim doang, oh dia sunnah, dia teladan. Lah ya teladannya tuh apa? Ini loh tadi ya, Quran surat Al-Isra ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu. Oke, saya tanya. Ketika Syekh Puji meneladani nabimu menikahi anak 7 tahun, lah kok dimasukkan penjara 2 tahun? Betul nggak? Ya nggak? Ya, betul tuh. Gimana tuh? Sekarang kalau kalian itu ada kemarin yang menggauli babunya, menggauli pembantunya, titiknya dipotong loh, padahal dia mengikuti surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 menggauli babu. Ini gimana ini sunat-sunat teladan nabimu? Hah? Nabimu berkata, barang siapa menggauli binatang tidak dihukum. Kemarin ada orang memperkosa 500 ayam, dihukum 2 tahun. Betul? Betul? Iya, yang ayam itu kan Bu ya? Iya. Lu katanya, barang siapa menggauli binatang tidak ada dosa. Hah? Ini malah mengikuti sunat teladan nabimu loh. Menggauli 500, memperkosa 500 ayam, malah dimasukkan penjara. Loh ya apa weh? Katanya nabimu suri teladannya ini makhluk paling mulia. Mana mulianya nabimu tuh mana? Heh? Mana? Mana suri teladan nabimu tuh mana, saya tanya? Hah? Kalau mengikuti sunahnya nabimu menikahi anak kecil malah masuk penjara. Menggauli binatang sesuai dengan hadis nabimu masuk penjara juga. Mengikuti sunah nabimu penggalah kepala orang-orang kafir dan bunuhlah dirimu. Dibom orang kafir, malah dikejar Densus 88, malah dikejar-kejar polisi, dimasukkan penjara juga. Loh, lah sunah teladan nabimu tuh apa gitu loh? Hah? Apa teladan nabimu? Apa sumbangsi nabimu buat dunia? Minum kencing onta? Hah? Iya, minum kencing onta. Itu teladan yang ditinggalkan nabimu. Membunuh tokek mendapatkan pahala. Itu yang ditinggalkan teladan nabimu. Hah? Mana teladan nabimu mana? Sunah nabimu mana? Perbuatan baik nabimu di Quran dulu mana? Yang kalian bangga-banggakan itu mana? Yang saya dengar dari kecil ini katanya Muhammad Nabi gak berdosa. Loh, Muhammad di dalam Quran dikatakan dia punya dosa. Bahkan di dalam hadis dikatakan sehari 70 kali nabimu meminta ampun atas dosa-dosanya. Yesus mengampuni dosa orang. Yesus berkata dosamu telah diampuni. Lalu orang Yahudi berkata siapa dia? Mengapa dia berkuasa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang berhak mengampuni dosa? Lah nabimu malah minta ampun atas dosanya sehari 70 kali. Hah? Lebih tinggi mana nabimu sama Tuhan Yesus? Hah? Mana teladan nabimu nih loh? Katanya abad ke-7 ini agama paling sempurna. Kalau ngeklaim Muslim itu congornya besar pakai toa. Ya, kalau ngeklaim katanya ini kitab Bu Sofi, kitab ini turun dari langit Bu Sofi. Kitab ini turun pada malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke langit pertama. Kemudian kitab ini tidak berubah. Alhamdulillah ya, kata Karisa Grani.
Kitab Al-Quran tidak berubah setitik-titiknya, sekoma-komanya, selafaz-lafaznya, sesuara-suaranya. Begitu tak tanya mana Quran asli zaman Muhammad, sudah dimakan kambing, Sofi, Quran aslinya. Kaleng kongguan isinya rengginang ya Bu ya? Iya. Itu pemikir ulung yang punya kaleng kongguan isinya rengginang. Bang Gugat. Tidur ya. Kalau ngomong kalian di Indonesia terlalu besar. Baca WA kan? Tapi buktinya nggak ada. Betul, nol. Buktinya tuh nol. Jadi memang nggak ada ya yang tercatat di Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad itu membawa kebaikan ya? Nggak ada ya? Loh, buktinya 1,5 tahun saya tanya nggak ada yang bisa jawab gitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, kelebihan Muhammad adalah ketika Muhammad berjalan, kalau ada orang yang memanggil, maka Muhammad akan menengok seluruh badannya, Bu. Itulah kelebihan dia, akhlak mulianya. Tadi Bapak baca nggak akhlak mulia perbuatan nabinya? Perbuatan mulia nabinya apa? Matanya lentik, palanya besar, matanya besar, tompel di pundak. Itu Hadis berapa? nabinya. Hadis berapa? Di Sirah Nabawiyah tadi dibacakan. Nabawiyah berapa tuh? Enggak, kepala besar tuh saya pernah baca di hadis loh. Ada di dalam Sirah Nabawiyah itu ada dituliskan di akhlak Nabi, Pak. Enggak ada, kemarin fisiknya nggak ada kasih tunjuk loh. Memang ada. Musnad Ahmad berapa ya? Musnad Ahmad berapa ya? Palanya besar, matanya merah, telapak tangannya kasar. Dan Surah Nabawiyah berapa tuh? Rambutnya Sirah Nabawiyah Syekhur Rahman Mubarak Furi halaman ini, Pak. Benar ya? Di Musnad Ahmad berapa ya? Saya kemarin ada nonton di Pisiking itu. Lupa saya. Musnad. Ini. Ya, kalau dipanggil Di- badan-badannya, itu orangnya nggak punya leher, betul? Leher babi namanya, nggak punya leher, nggak bisa nengok. Makanya kalau nengok sebadan-badannya muter. Di halaman 586, Pak. 586. Iya, Syekhur Rahman Mubarak Furi ya. Oke. Kalian kalau promo kayak Muhammad paling hebat sedunia raya, nomor 1 di dalam kitab Popo kuwi sembarangan nopo kuwi Michael sopo kuwi jenengane 100 orang paling berpengaruh. Kalau akhlaknya di Quran aja 1 pun tidak bisa disebutkan. Lawak. Ini ya. Lantang banget ya mulutnya ya. Ya, ini Kemarin saya ada nonton di Pisiking. Dia kasih tunjuk loh, bukan Surah Nabawiyah, bukan? Iya, ini kumpulannya Pak. Kalau Sirah Nabawiyah itu literasi tertuanya di sini dijelaskan cara rinciannya, Pak. Oh, Ya. Musnad Ahmad 646. Musnad Ahmad 646. Musnad Ahmad ya, ini semuanya ada dituliskan di sini, Pak. Ya, di sini di sifat dan akhlak Rasulullah. Ini. Kan di sini katakan gini, Pak ya. Ali bin Abu Thalib juga berkata mensifati diri Rasulullah, beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Orang yang berperawakan sedang-sedang, rambutnya tidak kaku dan tidak berukuran keriting, rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak kurus, wajahnya sedikit bulat, kedua matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, persendian-persendian pokoknya besar, bahunya bidang, bulu dajanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan, telapak tangan kakinya tebal. Jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jika ia menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu cincin para nabi, telapak tangannya yang terbagus. Dikatakan seperti itu, Pak. Ya. Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan kepalanya besar, tulang-tulangnya sendinya besar, bulu matanya panjang, jika berjalan seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun. Hadis dari mana? Mulutnya besar, matanya lebar, tidak banyak tumpukan dagingnya. Bisa bayangkan nggak itu? Kalau matanya besar tidak ada tumpukan Bu dagingnya. Feran lagi ngomong tuh. Kenapa bagaimana Bu Feran? Iya, ini apa namanya? Kenapa kok ada hadis-hadis kayak gitu? Itu dari mana itu? Ini dari sini ya. Kamu nggak tahu siapa itu Syekh Muhammad Mubarak Furi? Ini juara Ulama besar. penulis Sirah Nabawiyah ini. Iya. Berarti kalian di Indonesia ya, saya kasih tanda. Kalian itu tidak pernah membaca. Makanya ketika kita bukakan kalian kaget-kaget. Nih, tolong buka. Minat membaca Indonesia itu adalah Karena yang dibaca. 0,01%. Bu Sofi, Ada ya. Bu Sofi. Tolong, Kamu diam dulu, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. tolong kasih besar. Loh, ini gimana? Biar ini baca. Saya kasih tanda ya. Orang Indonesia yang gemar membaca Nih, itu Bu, ini, Bu. 0,01%. Saya kasih tanda. Ini Bu, silakan Ibu buka di internet. Ini kenapa Ini. sangat membenci banget sama Islam ya? Menurut aku. Enggak, Bu. Oh jelas Bu, Bukan. saya menentang Jangan ajaran provokasi, pedofilia Bu menikahi Sofi. bayi dalam surat 65 ayat 4. Bu, Saya penentang On cam, Bu pelecehan Feren. seksual kepada anak bayi, Bu. Bu Feren, tolong Hai. ini baca, Bu. Bu Feren. Apa? Nih, Bu tolong ketik di internet saja. Ibu tolong ketik ini, Bu. Ini nih, Musnad Ahmad 646 ya, Bu ya. Bu bisa lihat data, Bu, di internet, Bu. Bukan internet. Bu bisa, Bu ya. Bu, No versi tidak tersedia ada di app. Apa itu? ini buka internet aja, Bu. Ini Kalian tuh mengutip hadis yang hoak ya? Kok hadis hoax sih ini? Aduh, kurang membaca kayaknya di Bu Feran ini. Bu coba buka, Bu. Silakan, Bu. Ini Iya, ini asli. Jadi banyak banget Bu, silakan, pemberitaan Bu. yang menurut Mana aku ya? ngutip-ngutip Ya udah. gimana gitu, nggak jelas.
Coba tolong ketik aja, Bu. Ibu kan bisa kan ketikan. Ketik aja di internet di Google. Nih. Silakan, Bu. Ketik aja, Bu. Nih. Nih, kepalanya besar, bola matanya merah. Bulu mata alisnya lebar. Googling di mana? Di Google saja, Google aja baru ini nih, ketik yang ini hadis. Di Google kan? Iya, Ya. kan sekarang kan banyak terpecah ya. Kalau menurut aku tuh banyak terpecah. Jadi banyak kamu tahu yang hoax bentar. memang. Jadi itu yang akan Kamu membuat bentar. Feren, kamu tahu aplikasi ensiklopedia hadits nggak? Kamu cari di Play Store, kamu download ensiklopedia hadits, itu valid. Dan benar, ratingnya tinggi. Kamu jangan ini. Kamu buka dulu baru saya hostnya. Kamu buka dulu, kamu baca. Itu valid dan ratingnya tinggi. Ya, di Play Store kamu cari aplikasi ensiklopedia hadits. Kamu buka di sana. Benar nggak bunyinya kayak gini? Ini benar bunyinya. Kalau saya sekarang gini, ya kan setiap sekarang kamu percaya nggak ensiklopedia hadits? Kamu buka dulu sana Play Store. Kamu download. Ensiklopedia. Kamu kalau nggak mau buka data, itu kesalahan di kamu, bukan di kami. Kami data yang kami keluarkan ini valid. Bagaimana kalian itu akan menjelek-jelekan karena kalian pembenci? Hei, kami tidak menjelek. Kami hanya data, Bu, ya. Di haditsmu ya. Jangan malu-maluin. Kamu ketahuan nggak pernah baca. Kamu nggak pernah baca tapi menyalahkan orang. Kalau kamu mau tahu, kamu buka sendiri. Kamu bandingkan, benar nggak? Jangan botol di sini. Patokannya adalah saya tidak menerima kebotolan sini. Kamu buka cek sendiri. Kamu buka cek sendiri. Kamu tidak percaya hadis. Saya tanya sekarang, di mana Quranmu sholat 5 waktu? Silahkan kamu cari. Sholat 5 waktu ya. Saya kasih kamu waktu 5 menit. Silahkan. Di Quranmu ya. Di Quranmu. Silahkan kamu cari. Sholat 5 waktu di mana? Kalau kamu nggak percaya hadis. Ini bahan sekarang bisa nggak umat Islam itu mau menanyakan tentang Nabi Al-Masih yang kita percaya adalah kalian sembah itu Yesus. Nabi Al-Masih itu di Islam saja, Bu, ya. Kami nggak kenal Isa Al-Masih ya. Gila kau. Nggak kenal Isa kami. Kamu sebutkan aja 3 perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Bisa nggak kau sebutkan? Aduh, kalian ini lucu loh, sumpah. Jadi kayak saya nyebutin malah dibilang lucu. Iya, sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia nabimu di dalam Quran mana? Udah ya. Karen ini kayaknya baru turun gunung dia. Cari yang otaknya full aja, Bu. Orang ini setengah biasanya. Kalau perempuan biasanya setengah otaknya, cari yang full aja lah. Capek ngomong sama dia tuh. Otaknya nggak full soalnya. Ya, ini sudah keluar dan dijadikan apa yang paling laris loh ini loh, buku ini loh. Iya. Ya? Anak punya loh ya. Dia nggak pernah baca, Pak. Ini orang gemara cuma nonton drama Korea. Oh iya. Itu tuh beli aja di Lazada ada, di Shopee ada, di semua toko-toko online ada itu yang bentuk fisiknya ya. Itu syarat barang puri itu barang pertama manusia Nabawiyah, makanya kalian botol. Karen ini cuma gemarnya nonton drama dan tiktokan doang, nggak pernah baca kitab-kitabnya, makanya nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Hadisnya nggak diterima sama dia hadis sahih. Heran. Romawi Islam Kristen. Romawi Islam Kristen. Shalom. Halo, siang. Islam ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, Islam dong. Ya, silakan Pak. Islam pintar-pintar Pak Hos, biasanya, Pak. Silakan, Pak. kapan Islam, Pak Hos? Duh, nunggu kau Islam jadi Kristen Pak. Hah? Gimana? Pak, silakan dijawab. Sekarang jawab Pak. Sebutkan Iya, 3 saya perbuatan jawab. akhlak mulia nabimu Pak dalam Quran yang melebihi akhlak mulianya Tuhan Yesus kami. Oh iya. Akhlak mulianya adalah dia menghormati ayah ibunya. Ayat berapa itu? Oh, nggak ada di ayat itu. Nggak ada di ayat Al-Quran. Nggak ada. Sekarang saya tanya, itu anak orang yang jadi Tuhan ciri-cirinya seperti apa? Sebutkan ciri-ciri anak orang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu, ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya gondrong, matanya biru, gitu ya? Bikin saya teriak-teriak ini ya. Kolornya dekil. Biar Gitu ya? saya jawab, Bu. Matinya sadar. Sebutkan 3 perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Ayat berapa? Sebutkan. Sebutkan dalam Quran mana? Udah. Ya. Goblok, pantesan kamu masih muslim. Goblok soalnya. Ya itu syaratnya memang harus seperti itu, Bu. Pada kemana ini? Apakah bermasalah? Ayah ibunya dari Hongkong. Orang dia sendiri mengatakan ayah ibunya dari neraka. Iya. Tanya ayatnya mana? Nabi menghormati ayah ibunya nggak bisa kau sebutkan. Nggak ada ayatnya itu loh. Saya minta ayatnya dari Quran kok. Mana kata Allahmu, hei Muhammad, engkau nabi paling mulia, engkau nabi yang paling berbakti kepada orang tuamu, itu loh. Betul nggak Pak? Iya. Maka ditanya, bapakmu kemana? Bapakku kemana? Ke neraka. Jadi kalian itu ya menggambarkan Muhammad, oh dia nabi yang paling menghormati ayahnya ibunya. Kita tanya ayatnya mana, nggak ada.
Dengar nih ya, teman-teman Kristen, jangan botol seperti teman-teman kalian Muslim. Ya, membuat satu pernyataan ditanya nggak ada, kayak kemarin itu Muslim-Muslim sini. Banyak Bu Sofi ayatnya, banyak Bu Sofi. Suruh nyebutin satu pun nggak bisa. Di mana? Di Quran Bu Sofi. Di mana? Di Quran. Ibu cari sendiri Bu Sofi. Nggak bisa jawab. Iya, ini ada bro, siapa itu? Saya. Silakan Zai. Zai tadi udah dia. Ita aja Ita. Oh. Kamu udah dapat jawaban nggak Zai? Udah nyari di Google nggak? Siang. Oh Ita dulu ya Ita dulu. Iya siang. Ya, satu ya. Ya silakan. Satu ya. Nabi Muhammad itu nikahin Aisyah umur 6 tahun, ya kan? Terus umur 9 tahun itu ada di Al-Qur'an, ya kan? Terus yang kedua dia menggoda Zainab itu. Enggak, dia menggoda itu. Yang saya tahu di Quran itu Muhammad menjelaskan itu, makanya saya murtad, saya nggak percaya sama Muhammad. Itu dia murtad, Bu. Dia. Walah. Ya kan? Saya nggak percaya sama banyak kontradiksi ya sama sikap-sikapnya Muhammad. Pak, kita lihat dulu kebodohan orang ini. Silakan Ita. Kamu pertonton kebodohan kamu, silakan. Lanjut. Bukan. Ya. Dia murtad. Saya bodoh. Saya tuh murtad ya. Saya jadi murtad itu karena saya tahu Muhammad itu ya nikahin Aisyah itu umur 6 tahun, terus dia menggauli Aisyah itu umur 9 tahun. Umur 18 tahun itu Muhammad meninggal ya kan, terus dia jadi janda. Jandanya itu nggak boleh, jandanya Muhammad itu nggak boleh ada yang nikahin. Kan itu udah jahat banget itu. Oke, Bu, berarti dulu Ibu Muslim ya. Iya, saya dulu Muslim. Sekarang Ibu terus apa? Ibu yang kedua, saya Protestan, Kak. Oke, berarti udah berapa lama Ibu meninggalkan agama kebotolan ini? Hampir 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Oh, iya. baru. Oke, luar biasa. Saya tanya, selamat Ibu udah lock out dari agama botol. Bukankah waktu Ibu di Islam, Ibu itu didoktrin bahwa Muhammad ini akhlaknya paling mulia, Nabi manusia yang paling sempurna? Di Quran nggak ada di Quran, iya, nggak ketemu. Tapi didoktrin seperti itu, betul? Iya, tapi saya nggak nemu di Quran. Tapi mana ini Bu? Saya ini 1,5 tahun nanya sama Muslim perbuatan mulia Nabi Muhammad, kok nggak ada Bu dalam Quran? Emang nggak ada. Katanya Al-Quran itu kitab suci ya kan, tapi kok nggak bisa nunjukin, padahal di situ ada mujizatnya Nabi Musa. Iya, saya ya 2 kan? jam 47 menit saya rekam. Ini mana 3 perbuatan mulia Muhammad dalam Quran ini mana? Yang katanya manusia paling sempurna, akhlaknya paling mulia. Itu tunjukin dong sama saya, betul nggak Bu? Bu Sofi, Bu. Iya. Bu Sofi. Siapa? Udah saya. Bu Sofi, sebentar malam teman-teman, saya nanti jam 7 malam Jakarta. Saya dengan Rudy Yohanes lawan Zuma dan Nandar. Nonton ya di YouTube, stay biar. Judulnya Paulus Nabi Palsu atau Nabi Muhammad Nabi Palsu. Oh, saya layani mereka. Iya di YouTube-nya Streamyard. Di saya juga punya channel. Bukan debater atau di rumah Pak? Di saya punya room juga sama. Saya terbukti live. Iya. Saya lawan Zuma tutup mata. Saya for mereka tutup mata. Wah. Yakin mereka datang? Ya. Yakin. Siap-siap kacang goreng ini. Pak Bom, aku titip Pak Bom. Ya itu sudah. Cara pertanyaan mana Bu? Yang itu. Nanti Ya. pertanyaan itu Pak Bom. Ya, Pak ya. Bom, aku titip ya. Zuma ketua dan Api ya, terutama Zuma saya tantang debat dalam bahasa Arab dengan Ahmed. Sampai sekarang belum ditanggapi Pak. Saya mau Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab Pak. Ya tolong ya Pak. Oke. Bu, tadi pertanyaan bagaimana? Saya nggak peduli yang lain. Dia mau didampingi Wifi, mau didampingi si Alif, saya nggak peduli. Yang pasti saya hanya mau Zuma yang debat dalam bahasa Arab. Kalau dia nggak berani ditantang, berarti dia tidak bisa bahasa Arab. Berarti dia cuma bohong aja Pak. Saya nggak mau yang lain. Ya. Saya hanya mau Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab Pak Bom. Titip ya Pak Bom. Iya Bu. Sampein pesannya. Sampein Pak Bom. Kita udah siap. Iya. Di TikTok apa di mana Bu? YouTube atau TikTok? Boleh terserah. TikTok boleh. Nah, TikTok mau dia, banyak kasih koin, mau dia kali dia mau. Debat Karena begini Bu, karena dia bilang, karena Suma kan bilang, Suma bilang dia lebih hebat daripada Paulus. Makanya saya bilang sama Rudy, nggak usah diskusi masalah Tuhan atau hantu. Diskusi saja, ya. Kau menghina Paulus atau nabimu. Kita open saja. Yang penting H2H nggak ditangkap toh, betul nggak? Iya, aman Pak. Suma, lo lihat gua ini dari kota Injil. Saya akan jawab Anda dengan tutup mata. Saya akan bertanya, kau sebentar siap mencret. Kau siap ya? Kau tanya, saya akan for kau, saya tutup mata. Pak Bom. Saya akan jawab tentang Nabi palsu lebih dari 100 ayat. Kau tunggu sebentar malam. Bongkar akhlakmu ya. Jayapura tetap kota Injil. Amin. Kristus tidak boleh. Manokwari, Papua Barat, kota Injil. Ya. Manokwari. Kau tunggu saya. Nanti teman-teman di follow, nanti di subscribe
Kita tunggu ya. BM2 ya, Pak? Solata BM2. Ya. Solata Saya BM2 akan jawab dia untuk tutup nanti mata. malam. Jam 7 Mulai malam dari ya. kejadian sampai wahyu, saya tutup mata. Ya. Saya for kau semua. Saya for. Kau tunggu. Saya for. Ya, saya. Kalian nonton ya, kalau saya berbohong, kalian catat ayat. Kalau saya berbohong dan Pak Bombom salah, ya saya akan turun. Titip Pak Bombom ya, tantang semua ya Pak, debat dalam bahasa Arab. Ya. Gak berani dia. Gak berani dia, gak ada dia. Rekam Pak live, kalau dia nggak berani berarti dia mencret. Saya rekam di YouTube, Bu. Di YouTube. Ya, Cuma ditunggu siapkan sama senjatamu. Sofiatul, sama Ahmed. Debat Judulnya dalam nggak usah Tuhan hantu karena kau menghina Paulus. Saya lebih hebat daripada Paulus. Kau tunggu Pak Bombom ya. Manusia pendeta, seorang pendeta dari desa terpencil. Saya lah orangnya. Kau tunggu ya. Itu benar nggak itu? Solata ya? Ya. Solata BM2 Bombom. Ya. Berapa BM2? Titip ya. Minta Jam 7 malam, jam 7 malam. Bentar dulu, jam 7 malam ya Pak Bombom, bentar dulu. Biar kita semua nanti hadir nih. Ini Bu Sofi jam 12 di waktu Indonesia Barat, Bu Sofi. Solata BM2 Apologet. Solata. Ibu jam berapa sekarang Bu Sofi? Jam 9. 9, Ibu hitung aja ini jam 12 malam. 12 siang. Oh, Nanti Bu Sofi jam 5 pagi. Jam 7 malam berarti besok dong. 12 di sini Iya. 12 WIB, Bu. Di Jakarta ini 12 WIB. Berarti Bu Nama saya Pak Bombom. 10 jam lagi. Solata BM2 Apologet. Pak Bombom punya Oke, channel. siap Pak Bombom. Datang semua ya. Dukung. Saya for ya. Dengar saya punya perkataan. Libas Mulut saya. Ayo. Saya Anak-anak for. Tuhan bersatu, anak-anak Tuhan bersatu. Libas Pak Muralid. Saya for dia. Anak-anak Karena Tuhan dia bilang, bersatu. saya lebih hebat dari Paulus. Ini 1,5 Betul, juta ya. saya akan laku ya. Saya kasih pet ya. 1,5 juta. Amin. Puji Oh, Tuhan. saya dong. Amin. Wah. Puji Tuhan. Ya, kan, Rezeki Natalan pulang kampung, Pak. Ya, ya. Iya, ya lanjut. Mana tadi Ketika ini yang Solata Uclim ini? BM2 Apologet. Suma. Iya. Umet informasi. Iya, Pak. Umet informasi. Tadi malam Iya. 2 orang. Satu orang nanti Pak Bombom telepon sedikit lagi. Tadi malam ada orang bertobat. Saya udah telepon. Mana Datang orang. thumbnailnya Pak Bombom? Thumbnailnya kasih aku Pak Bombom. Nanti aku pajang di YouTube aku thumbnailnya Pak Bombom. Bikin itunya, Pak. Kayak iklannya. Jadi nanti kita bikin di kita apa sih jadi profil kita ya, Bu ya? Bu Sofi ya? Tadi aku lihat. Thumbnail, bikin thumbnailnya Pak. Saya for. Saya sebelum datang mereka saya for 3 lawan 1. Saya for. Saya bilang Rudi gak usah biar aku. 3 lawan 1. Terserah mau cari siapa. Mau Teman-teman Thomas, Slayer, di subscribe dulu. Di subscribe dulu YT-nya Yang ingat YouTube-nya ya, Pak Bombom. jangan. Di subscribe di Ini atas kan tuh. diskusi 2 arah toh. Diskusi 2 arah aman ya. Aman ya. Aman. Aman ya. Pokoknya, jangan kalian lapor saya ya. Yang penting saya tidak menghina. Saya cuma tanyakan. Saya bawa dari dalam Alkitab. Kalau mau tangkap Yeremia, tangkap Sefanya, tangkap Mika, tangkap Musa, tangkap Daniel, dan tangkap nabi-nabi. Jangan tangkap saya ya. Ya. Iya. Itu di follow dulu itu, di subscribe dulu YouTube-nya Pak Bombom biar ntar malam jam 7 malam ya. Ya. Jam 7 malam. Tahu nggak? Ini yang aku tunggu-tunggu. Ya kalau ditantang berarti sudah 3 bulan terjawab. Ya, aman Putih. Cek. Ya, selamat. Selamat siang kakak-kakak, bapak-bapak, abang-abang. Serak ya sore Putih ya? Ini bukan ya sini. Ya, Wawan. saya boleh nanya kak. Boleh Islam Kristen Pak? Oh, mengenai penjelasan dari Matius 4:10. Bentar dulu Pak. Ini kita kan lagi lagi kuis. Bapak bisa jawab nggak kuis dulu. 3 akhlak Nabi yang melebihi Tuhan Yesus. Tidak ada. Akhlak mulia. Muhammad. Akhlak mulia Nabi. Tidak ada katanya. Tidak ada. Ya, Baik, Kenapa Pak? Ya, baik, aku pakai akun yang satu ya. Ini. Iya. Saya keluar dulu. Aturan kapan ditulis? Jelasin dulu Ditulis ketika pertanyaan Muhammad saya itu kak. Ketika wahyu. Jangan orang langsung bertanya kok langsung ditanya balik. Sekolah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan dokter. Jai, kamu Kristen apa Islam sih Jai? Islam. Kita dulu, kamu lagi marah-marahin si Wawan ini apa gimana sih? Saya bingung ini. Enggak marah-marahin, saya lagi ngejelasin. Jelasin si Wawan. Enggak. Lagi ngejelasin ini loh yang sifatnya. Iya. Wawan kamu turun dulu ya, Wawan kamu nggak bisa ngikutin. Aku ayo jelasin Jai, ayo. Ayo Jai. Kan? Iya. Tidak ada. Enggak ada. Oh, ya. Jadi nggak ada perbuatan mulia Nabi dalam Quran. Jujur dia Bu, kasihlah 5.000 Bu. Udah jujur aja. Enggak usah penting. Enggak usah katanya. Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad. Kalau perbuatan mulia Nabimu tidak ada di dalam Quran, mengapa kamu percaya bahwa Muhammad ini katanya manusia paling mulia dari Quran? Kalau tidak buat itu aja. Kamu sebutkan sama saya bagaimana kau bisa mengklaim Muhammad ini nabi paling mulia, manusia paling mulia, paling sempurna, sedangkan di Quran gak ada perbuatan mulia nabimu? Karena Nabi Muhammad yang itu, yang menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Bu Sofi, tanya saya perbuatan mulia nabimu itu apa?
Keringatnya bawa parfum. Ya. Saya bukan tanya keringat, saya tanya perbuatan. Iya. Weh, Jay. Coba kau jawab dulu pertanyaan aku. Tidak ada perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Pak, boleh saya yang jawab? Sofi. Kok dari tadi pun diam? Sofi, boleh aku yang jawab? Boleh, tapi bayar dulu. Boleh, bayar dulu. Mati kuis, malah gua yang bayar. Nggak jadi lah kalau gitu. Kebalik. Lanjut. Jay, kamu nggak bisa jawab ya. Biar aku pas ini dulu. Kalau kita lihat dalam sirah, ini perbuatan baiknya gini, Bu. Dia kan merampok kafilah dagang Abu Sufyan. Perbuatan baiknya adalah dia memberikan makanan untuk pengikutnya, Bu. Dari hasil rampokannya itu. Gitu, Bu. Itu Robin Hood juga melakukan itu. Apa kelebihan Muhammad dibanding Robin Hood? Merampok, terus hasil rampokannya buat ngasih makan pengikutnya. Bedanya apa sama Robin Hood, Muhammad? Kayak khalifah ya Bu ya, kayak gitu ya, khalifah ya jatuhnya. Itu kayak cerita Sunan Kalijogo juga gitu. Dulu terus begini, terus dia kan menaklukkan Khaybar, ya kan? Terus dia dapetin cewek. Nah, itu dia nolongin tuh cewek, Bu, daripada mati kelaparan kan dikawinin sama dia, Bu. Iya, itu mulia itu. Apa? Coba kamu sebutin apa sih perbuatan mulia, akhlak mulia nabimu itu apa? Perbuatan mulia nabimu apa yang pernah nabimu lakukan yang melebihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kan tidak menyerang Khaybar, Bu. Jay, saya tanya sama kamu. Apa perbuatan mulia nabimu yang melebihi Tuhan Yesus saya? Sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia nabimu mana? Jay. Sudah, Bu, nangis, Bu. Nangis dia, Bu, udah, Bu. Nangis. Nangis dia di pojokan. Pegangan kuat-kuat, Bro. Pegangan kuat-kuat, Bro. Goncangannya luar biasa, Bro. Di mana Pak Keling dari tadi? Iya, gini. Loh, malah kabur dia. Bani Nadir, Bani Kanuka itu tujuannya baik, Bu. Loh, bukan perbuatan baik yang melebihi Tuhan Yesus. Masa hasil ngerampok baik gimana sih? Ya? Mana ini udah 3 jam loh, ini saya tunggu ini 3 jam persis. Mana? Bu, gak ada gimana sih, Bu? Aduh. Muhammad adalah apa itu nggak kelihatan tulisannya, Pak Mikir Ulung. Kemute kamu. Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke. Ya, nanti lawan ya, santai. Ini kapasitasnya dokter ya, dokter dia sebagai kepala kemenak yang dibilang begini. Mana yang tanya-tanya tadi itu? Saya boleh jawab. Adalah Rasul Allah paling mulia, memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh seluruh makhluk. Di QS At-Taubah ayat 128. Itu. Jadi tetap aja ini bukan perbuatan, ini klaim. Jadi sekelas dokter aja ya, sekelas dokter dan punya jabatan di Kemenak Kota Jakarta Pusat itu hanya bisa ya perbuatannya hanya bisa ini tidak langsung paling mulia, betul? Betul, nggak ada penjelasan, nggak ada explanation. Paling mulia itu loh. Apa? Coba ini tadi Muslim mana yang mau jawab perbuatan akhlak mulia nabimu dalam Quran apa? Membatalkan poligami, ya, membatalkan perbudakan. Bu Sofi. Saya tahu belum 3.000 masjid di Cina ditutup. Tahu nggak? 3.000 masjid di Cina ditutup. Bagaimana? Tetap ya? Cina Berita baru. Berita baru. Baru kemarin. Iya. 3.000. Iya. Di Iran 50.000 ditutup. Di Cina 3.000 ditutup. Wih, baru ya? Waduh. Ini karena di Australia mungkin akan terjadi loh, karena masjid-masjid di Australia itu ternyata mereka mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Australia. Mereka mau mengganti hukum Australia dengan hukum syariat Islam. Itulah sebabnya ini pemerintah Australia mungkin akan melakukan ketegasan. Kalau ini berlanjut, maka masjid-masjid di Australia juga harus ditutup. Jadi mereka mau memberontak terhadap, jadi mereka ini pengungsi ya, diterima di Australia. Ketika mereka diterima, mereka itu pengen mengganti hukum itu direkam. Ya, saya punya rekamannya. Mereka mau mengganti sama seperti yang terjadi di Eropa. Mereka mau menegakkan syariat Islam atas Australia. Jadi pemerintah Australia sekarang agak waspada dan agak mengekang. Kemungkinan besar kita doakan masjid-masjid akan ditutup. Ya, lebih banyak lagi masjid yang ditutup, teman-teman. Ini biar orangnya bertobat sama orangnya. Mana dari muslim yang mau jawab? Tunjukin sama Karena Islam Kristen. Ini. Bentar dulu, SP ini nanti ininya kabur ini orang ini, antri orang ini. Karena Islam Kristen, karena sastra
Silakan kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau enggak saya turunin ya, nggak nyaut ya. Sastra, Pak Sastra, silakan Pak Sastra. Ini ngapain kalian naik ke atas kalau diem doang? Aneh kalau seorang ini. Orang yang mau naik ngantri loh. Bentar ya. Ini kan dulu nih. Sampai di atas diem, yang naik ngantri. Nugroho tadi mana? Dia keluar-keluar di bawah. Naikkan saya. Dia kepanasan. Siapa? Nugroho tadi. Di atas keringat tuh. Si Wawan. Oh, yang Ya, Wawan Nugroho, ya. Ada ininya. Oh, ada ininya. Ntar dulu, itu Asibuan ya, Asibuan. Silakan Asibuan jawab. Perbuatan yang dibuat Nabi membunuh kafir, 1. Mengasih orang Yahudi yang buta, 1. Buffet. Ya. Ntar dulu biar dijawab dulu Pak, biar nggak potong-potong ini. Ngelek aku lama-lama nih. Silakan Asibuan. Udah aku jawab tadi, 1 membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir itu perbuatan akhlak mulia. Iya, membela Islam, membela agama. Tahu nggak sih arti mulia Asibuan? Oh, jangan memulai orang Batak loh. Nggak ada namanya kalau menghilangkan nyawa itu mulia. Aduh. Itu bukan bangsa. Apa pelajarimu menghilang? Aduh, nggak pernah kita di. Coba ya, kau tanya ke sana. Kau tanya ke kampungmu, tanya sama makmu ya. Mak, kalau menghilangkan nyawa itu akhlak mulia nggak? Kau tanya. Ditepeleng kau. Iya, kalau zaman sekarang kita bawakan, ya memang nggak bisa. Oh, zaman sekarang. Nah, makanya zaman dulu pun sama. Kok gimana ya kau ini? Kayak kalian. Batak apa kau ini? Aduh. Menghilangkan nyawa dibilang mulia. Ngomongnya kuat-kuat tadi, aku nengok Pak Bom debat sama si Juma tetap lari. Kau jangan kau framing. Nggak tahu apa-apa. Ada si Wawan. Turunin aja sih ya. Nggak ada lucu. Diturunin katanya, lu nggak ada ilmu mau sih buat kata turunin kau ya, turun sendiri turunin. Kalian takut kena protes kalau diturunin, jangan pengecut. Ini ada Wawan, ada Wawan. Kalau kalian turun aku kalian pengecut. Kalau kalian turun aku kalian pengecut. Nggak peduli kami. Nah, itulah kalian tuh. Ajaran Paulus kayak gitulah dia. Ya coba aku tanya kau dulu. Aku tanya kau dulu. Kalian Kristen tuh dari mana? Tanya itu sama mau ke Bang. Wawan jawab dulu Wawan. Israel. Tertib nanti rungkat begini, aku enlep aja lah ribut kali kalian. Tertib lah. Wawan dulu. Ayo Wan jawab Wan. Kau tadi berapa tadi? 3 pertanyaan. 3. Iya 3. Akhlak Nabi yang mulia. 5 saya jawab itu. Ya udah aku jawab 5. Yang pertama jujur Al-Siddiq dalam surah At-Taubah. Ayat berapa? 919. Buka apa kafir? Ya. Main apa nih jujur nih? At-Taubah. Jujur. At-Taubah berapa? 99119. 9119 ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Loh, mana perbuatan nabimu mana? Lah itu contohnya itu contoh perilaku Nabi Muhammad itu. Jujurnya itu dalam beriman. Orang miskin, orang yang mau membunuh dia. Itu botol. Ada tindakan nyata gitu loh bro, bukan kayak orang lagi promosi gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalian kengguan isinya bakwan bro. Isinya rengginang. Udah termasuk dari Bu Sofi, tolong pertanyaannya Pak, Bu. Tolong pertanyaannya apa Bu? Karena ini menyangkut Nabi palsu sebentar malam jadi. Pertanyaannya bagaimana Bu? Mereka selalu mengatakan, saya tanya lagi sama Muslim ini, sama nih namanya Hasbuan. Jangan dipotong dulu biar dengar. Lanjut Bu. Apakah Muhammad adalah manusia paling mulia? Emang manusia paling mulia itu? Satu-satu jawab. Enggak, saya tanya emang Tuhanmu paling mulia itu? Oh iya jelas, kamu diam dulu. Oh jadi coba saya tanya dulu. Matius. Siapa yang menyatakan Muhammad itu manusia paling mulia? Siapa yang mengatakan itu? Saya tanya dulu, Matius 4:10 itu dong jelas. Turunkan Fet, gak ada gunanya nih orang. Kau turun ya Wan ya, turun kau ya. Kau nggak ada ilmumu, nggak bisa jawab kau. Yang naik ngantri loh. Jangan kau ke Matius, saya tanya dulu kau nggak bisa jawab. Sekarang kamu jawab dulu. Apakah gitu caranya, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia? Kan kalian bilang selalu terpuji. Jawablah, terpujinya di mana? Mulia. Kacang Islam Kristen. Nabimu itu manusia paling mulia. Kacang. Kaum muslimin dan muslimat semua mengatakan Nabi Muhammad yang paling mulia. Berarti Allahmu tidak mengatakan Nabimu paling mulia? Berarti kalau Allah tuh mengatakan dia menurunkan wahyu, baru kami menilai, umat menilai. Bukan, saya tanya, siapa yang mengatakan sekarang saya tanya, Nabi adalah manusia yang diciptakan paling mulia, itu siapa yang ngomong gitu tuh siapa? Iya, umatnya, kaum muslimin dan muslimat. Berarti bukan Allahmu, yang ngomong cuma umatnya. Karena keteladanan dia makanya umat. Berarti itu kata orang Asibuan, itu kata orang alias hoas. Nggak ada bukti. Kalau kata orang semua bisa klaim. Teladannya, ya. Bu, teman-teman dengar, jangan emosi. Tadi dia bilang teladan. Sebutkan satu aja teladannya di Al-Quran, ayo. Kalau perilaku Muhammad nggak ada di Al-Quran, cuma diteladani ya waktu menyebarkan. Kalau nggak ada, kenapa
kok bisa? Sekarang ini nggak ada. Kenapa kok bisa ada Hasibuan? Kau pun aneh kau. Masuk Bukan, bukan pengadilan masalah kau udah. itu. Bentar ya, kau masuk pengadilan kayak gini kena pintu kok di pintu nih udah disuruh keluar kau. Karena nggak ada Bukan, buktinya. Sebenarnya kalau kami Iya. Al-Quran tuh satu wahyu dari Allah. Iya, kalau itu nggak kami nggak masalahin Quran berapa. Yang kami masalahin itu kan tadi bilang nggak ada di Quran. Terus kenapa Perkataan kok dia dan diadain? Gitu berlakunya loh. di hadis, bukan di Quran. Kau ini berarti mengingkari Al-Hud ayat 7 ini. Kan udah terperinci, nggak ada di Quran kok tambah-tambahin. Sesat kok Yang berarti lain ini. aja, nggak ada ilmu orang ini. Turunin kok katanya. Teman-teman, Turunin ya. tolong follow ya. Kalau kau Malah, turunin malah. itu, pengacara- Teman-teman, tolong follow Pak Bobom ya. Ini Iya, malah jawab, akun malah. baru ya. Teman-teman, tolong follow Pak Bobom ya. Ayo malah jawab. Yang bertanya. Kau diem lah, ini kan lagi kuis Hasibuan. Silakan. Lagi kuis kami. Turun dulu. Silakan. Perbuatan mulia Muhammad itu dia terima wahyu dari Jibril. Nah, itu pertama. Kedua, dia sebarkan Quran. Ketiga, dia kekalkan umat Islam dunia. Sudah, Bu. Bu Sofi. Udahlah Bu Sofi. Siapa itu? Sani. Nggak tahu dia sudah kabur dia ya. Terima kasih. Nggak kalian turunin. Nggak kalian turunin kan? Jangan turun, jangan diturunin ini. Terlalu bisik ini Pak Bom. Terlalu bisik ya, mau turun dulu. Enggak kan? Ya, Sani turun dulu. Bingungan mereka gimana ya? Nggak ada buktinya, memang nggak ada. Bingung mereka jawab. Aku pun bingung sama orang ini. Silakan Sastra Islam Kristen. Sastra. Ini nggak nyaut, saya turunin ya. Ngapain lah naik kau Sastra? Di bawah kepanasan, di atas keringetan, mau turun juga malu. Tunggu Ya, di tempat. di bawah kepanasan, di atas mendadak gagu. Aku gak habis pikir. Sastra, tuh dipanggil nggak nyaut nih. Turun ya Sastra ya. Silakan Ratnawati. Gini. Ratnawati Islam Kristen. Oke, saya ngomong serius ya. Saya ngomong serius nih. Ratnawati. Sebentar Bu Fet. Izin sebentar dikit aja. Iya. Kenapa tidak ada namanya cerita kebaikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Karena Muhammad itu tokohnya baru diciptakan setelah Al-Quran. Kenapa nggak bersuara? Hah? Kenapa nggak Bersuara? jadi suara aku tadi? Ratnawati Islam Kristen. Mau tahu kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua yang hidup sekarang manusia merasakan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad datang ke dunia ini, kita ini merasakan jahiliyah sebagaimana orang Israel sekarang berbuat. Apakah kalian setuju dengan perbuatan mereka? Apa Bu? Yang ngajarin kan pendidikan bukan Muhammad Bu. Guru saya ngajarin. Tidak, Guru begini saya ya. ngajarin. Kalau Al-Quran, Bentar, Bu. dengar, Bentar, Bu. dari tadi. Bentar dulu. Yang ngajarin saya biar pinter itu guru saya. Saya sekolah di Kristen, guru saya Kristen Bu. Bukan Muhammad yang ngajarin, guru saya Kristen semua. Jadi jangan bilang itu Muhammad yang bikin saya pinter. Ya, saya puji mau mengikuti Muhammad malah kena pasal, Bu. Iya. Gimana itu, Bu? Udah jawab itu. Buka mic Ibu. Buka mute-nya tuh. Gimana, Bu? Tuh buka Bu. Buka centangannya Bu itu. Centangannya dilepas Bu. Mic-nya dilepas. Enggak tahu dia lepas. Suara yang lantang yang minta ampun kayak yang ada di itu di kubah-kubah. Oh iya. Ini siapa nih? Ardian Sandi, silakan. Ardian Sandi Islam Kristen. Ardi Sandi Islam Kristen. Ardi, ini ngapain kok naik? Ardi bingung aku orang ini. Naik, ditanya nggak panggil, nggak jawab. Bu Ratna. Udah. Gimana Ibu? Mendadak kejang-kejang tadi. Bukan kejang-kejang, kalian tutup semua mikrofon. Kalian yang menutup mikrofon. Kan udah bilang buka sendiri bisa Bu. Dibuka sendiri. Bukan, udah aku buka kalian tutup. Kalian lain cara kalian. Enggak ada. Curang kalian. Dan ada saya berteriak. Tadi dibilangin, Bu, buka dulu mic-nya. Udah saya buka, kalian tutup. Ya itu tadi, memang saya tutup karena Ibu nyerocos terus biar gantian ngomongnya. Tapi mau aku jawab, tapi aku jawab enggak suruh dia. Ya udah jawab sekarang. Nanti Ibu apa yang kalian rasakan sekarang adalah karena Nabi Muhammadnya itu menyelamatkan kalian dari zaman jahiliyah. Kalau tahu kalian dahulu bagaimana orang dahulu satu orang menikahi beribu-ribu manusia, Nabi Muhammad lah yang menjadikan poligami itu hanya bisa 4. Biar tahu kalian. Kalau tidak percaya kalian masih ada lagi negara beragama seperti kalian, rajanya punya istri banyak. Itulah ada orang-orang jahiliyah seperti kalian. Bu, itu Nabi Muhammad menjadikan yang poligami banyak jadi 4 ya Bu. Kalau Tuhan Yesus kami Bu, kau nggak tahu kau udah kau bicara. Nabi Muhammad biar tahu kau kebaikannya. Orang yang buta yang selalu menghinanya, selalu disuapinya makan, walaupun dia setiap hari. Tapi mana tahu kau manusia yang paling jahat adalah Paulus. Sampai sekarang Paulus melecehkan Yesus. Biar tahu kau, tapi kalian nggak ikut Paulus yang melecehkan Yesus.
Gantian dulu. Pak Kafir, keluarkan dulu yang itu, yang muka masam. Yang dia ini lihat orang buta. Buka dulu. Biar dia kejang-kejang dulu Ibu ini. Entar dulu ya Bu, gantian. Enggak apa-apa. Udah dia lanjut aja sih, enggak apa-apa lah. Enggak, buka dulu datanya, Pak. Buka aja. Biar dia baca, buka aja. Yang waktu lihat orang buta itu loh. Buka dulu. Itu ada di Quran apa itu? Ingat enggak? Di mana ya Bu Sofi? Sang buku kan nih tanya nih. SP. Iya, SP yang punya. Bang SP. Di mana itu Bang SP? Yang jawab. Dua enggak ngomong, saya turunin ya. Lanjut. Mau masuk pertanyaan aja. Boleh. Kamu jawab dulu itu, pertanyaan lagi kuis kami. Yang bisa jawab dapat 1,5 juta. Ini bener enggak kaleng-kaleng? Iya. Enggak kaleng-kaleng. Tanya Bu Sofi, mau enggak dia aku kasih pertanyaan, tanya Bu Sofi. Kalau enggak turun. Bu Sofi dia boleh bertanya enggak Bu Sofi? Oh, masuk. Tar dulu dah kita. Oke deh, masuk. Ini Manuel kenapa dinaikin Manuel ini? Manuel ini Kristen kan Manuel. Gantian dulu sama yang Islam ya. Ini 2 kursi. Skat bisa jawab nggak Skat? Bisa jawab nggak? Enggak. Ya udah turun aja. Dodet silakan Dodet. Dodet suaranya mana? Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Dodet. Ini apa nih? Dodet nggak ada suaramu. Nggak dengar. Jadi ya, dia pasti sama kayak itu adalah korban ajaran Ustadz. Jadi sama nih kayak di luar negeri, dijadikan hadis bahwa Muhammad itu dilempari, dikata-katai oleh seorang buta, tapi kemudian dia memberi makan, itu palsu teman-teman. Itu hadis itu nggak pernah ada, nggak pernah ditemukan. Tapi cerita mengenai Muhammad memberi makan orang buta itu diceritakan dari masjid ke masjid oleh ustadz-ustadznya, diulang-ulang. Padahal itu tidak pernah ada cerita itu. Ya. Muhammad tidak punya akhlak perbuatan baik ya, teman-teman. Silakan 2. Satu pun akhlak perbuatan baik Muhammad itu nggak ada tercatat. Ini ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Nabi kami nggak butuh saran, nggak perlu penyampaian. Bapak bisa jawab pertanyaan saya, kalau nggak bisa Bapak turun. Ya makanya gantian ngomongnya, nyocos mulu. Bapak kalau nggak bisa. Ya udah jawab. Ya, saya mau ngasih tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kami, terdapat dalam surat Azab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah pada diri Rasulullah. Buka. Oke, Azab 21. Ya, buka aja. Dan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat. Pak, perbuatan baiknya apa? Suri tauladannya itu apa? Buktinya, Pak, tindakannya apa? Kamu mengklaim katanya Muhammad ini makhluk sempurna, manusia paling mulia akhlaknya, menjadi teladan, menjadi sunnah. Saya tanya, mana perbuatannya yang menjadi sunnah itu mana? Ketika Syekh Puji menikahi bocil anak kecil mengikuti sunnah teladan nabimu, malah masuk penjara 2 tahun. Kalau kamu mau tahu tentang suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah kami, kau pahami tentang Islam baru tahu kau. Ketika umat muslim membunuh orang kafir, mengebom, ya, memang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Rasulullah tentang pengajaran Islam kalau kamu saja tidak memahami. Untuk berjihad membunuh orang kafir, malah dikejar Densus 88. Mana suri teladan nabimu mana? Itu yang saya tanyakan. Mana? Apa perbuatan baik nabimu apa yang bisa diteladani, bisa dicontoh? Mana? Banyak suri tauladan Nabi Muhammad yang dicontohkan. Satu aja. Salah satunya dia dicaci maki oleh di mana ayat malah ketawa. Makanya pahami Islam woi, baru tahu woi. Itu di mana dalilnya, Bro? Dalilnya di mana, Bro? Tentang Islam, tentang dalilnya di mana, Bro? Ayatnya mana? Mana ayatnya? Itu kan di sini saya jelaskan tadi surat Al-Azab ayat 21. Buka aja Pak Kafir buka. Ya, tuh. Enggak ada tindakan apa-apa di sini. Tindakan apa? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat. Itu cuma klaim Pak. Buktinya apa gitu loh? Itu promo Pak, promosi Pak. Sedang promosi. Ujung-ujungnya ya kaleng gongguang isinya rengginang Pak. Ya itulah kalau kalian itu nggak paham, nggak ngerti. Kalau kalian ngerti apa coba? Kalau kalian itu paham tentang Islam,
kalian pelajari tentang Islam, kalian tahu. Mana perbuatan Itu yang mengatakan itu Allah. Surat Al-Alaq itu Allah yang mengatakannya. Kalian tadi kan bertanya, mana Tuhanmu yang mengatakan itu? Itu di dalam suratnya. Saya tanya. Makanya dikatakan kalian itu dikasih otak itu untuk berpikir. Allah yang memberikan itu. Tindakannya mana Pak? Pak ditanya. Ini teman-teman Kristen itu harus pintar. Di dalam Alkitab itu yang nulis bukan Tuhan Yesus kami, tapi para saksi mata. Rasul-rasul menulis begini. Seluruh Yerusalem harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu, dia berkeliling dan berbuat baik, seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan dan berjalan dalam kuasa Allah, betul? Artinya perbuatan baik Tuhan Yesus itu diketahui. Gimana, Kak? Ada yang nyebut dia sekolah, kakak yang nyebut Ya, Aku lagi ngomong, jangan dinaikin, Faith. Aku lagi ngomong kok. Ya, silakan Bu, lanjut. Ya, yang saya tanya, yang memuji perbuatan baik kita, yang bisa mengetahui kita berakhlak mulia, itu diri kita sendiri yang klaim atau orang lain? Saya tanya. harus dari orang lain. Kalau manusia kabur, sombong. Untuk saya kasih tahu kamu ya, kalau kamu itu dikatakan berakhlak mulia, kamu seorang ayah yang baik, gak pernah marah, bijaksana, orangnya dewasa. Saya kasih tahu kamu, yang memberi kesaksian itu anaknya sendiri. Kenapa saya percaya? Anaknya sendiri yang ngomong. Papaku ini Kak, dia bilang, gak pernah marah orangnya, bijaksana. Dan aku mengalami sendiri, karena aku bergaul dengan dia 11 tahun. Saya tahu Anda. Dan saya bisa membenarkan kesaksian anaknya ini dari apa yang saya lihat dengan mata saya, apa yang saya dengar dengan telinga saya, apa yang saya raba dengan tangan saya. Saya menyaksikan sendiri, ini orang memang akhlaknya jujur. Betul? Betul. Bosnya dia, saya kasih tahu Anda ya, bosnya dia memuji, dia bagian pengadaan. Bosnya dia mengatakan ini orang tidak pernah korupsi, jujur. Dikasih sogokan duit, dikembalikan sama dia. Bagian pengadaan loh, saya kasih tahu Anda. Itu kursi basah, betul? Iya Bu. Disogok kerja. Kamu kalau masukin barang aku, kamu tak kasih jalan-jalan ke luar negeri. Dia bilang enggak. Ini orang jujur. Saya kenal orang ini 11 tahun. Saya kasih tahu kamu, dari kesaksian istrinya, dari kesaksian anak-anaknya, saya memuji orang ini. Betul perkataan mereka. Saya melihat sendiri. Begitu juga di dalam Alkitab kita dikatakan apa? Dia Yesus berkeliling seluruh Yerusalem dan Galilea, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Dan dia apa? Berjalan dalam kuasa Allah. Itu yang menyaksikan seluruh orang Yerusalem. Gak ada yang menentang. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu menggauli budak, menikahi bocil. Hah? Tidak ada yang mengatakan Yesus itu pernah mencuri sempak dalam warna merah seperti nabimu dalam surat Al-Imran ayat 161. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengambil rampasan perang. Dia tidak pernah membunuh orang kafir yang tidak beriman kepada dirinya. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengangkat pedang karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya kasih tahu kamu, kesaksian itu datang. Yesus berkata, kalau aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak ada gunanya. Tapi Bapakku lah yang memberi kesaksian tentang aku. Aku tidak perlu kesaksian seorang manusia pun. Saya kasih tahu Anda, dia mati dan dia bangkit, itu saksinya banyak. Ratusan orang, 500 orang menyaksikan dia bangkit dan naik ke surga. Pertanyaan saya, ketika Quran ini keluar dari mulut perkataan nabimu sendiri, bahwa dia adalah makhluk paling mulia, suri teladan, tapi kalian tidak bisa menyebutkan satu pun perbuatan akhlak mulia nabimu di dalam Quran. Klaim macam apa itu saya tanya? Hah? Klaim macam apa itu yang kalian gebor-geborkan di toa masjid itu loh? Saya kasih tahu Anda ya, toa itu adalah penemuan orang Kristen Katolik, betul? Iya Bu. Toa yang kalian pakai sekarang untuk kalian sentorkan masjid, itu adalah penemuan orang Kristen Katolik. Saya kasih tahu Anda. Kalau kalian memblokir barang-barang kafir, jangan pakai toa. Iya, boikot aja keseluruhannya ya. Boikot, gak usah pakai toa kalian di masjid, berisik kalian. Ya, cuma polusi suara aja kalian di Indonesia. Gembar-gebor pakai toa. Toa itu buatan orang kafir, saya kasih tahu kamu. Namanya siapa tuh, Athanasius atau siapa itu? Itu buatan pendeta Katolik, saya kasih tahu kamu. Penemuan pendeta Katolik itu toa yang kalian pakai itu. Gak usah pakai internet, wifi itu penemuan orang Yahudi. Telepon kalian itu penemuan orang Yahudi, orang Kristen. Gak usah pakai telepon kalian. Ya, karena teleponmu, baik teleponmu maupun internetmu itu buatan orang kafir, saya kasih tahu kamu. Kalian menemukan apa selain obat kuat? Hah? Selain penemuan obat kuat, hanya bisa mau ereksi 70 tahun di jannah. Dengan bidadari berdana montok, apa yang kalian temukan di Indonesia? Kalian memang beban negara di Indonesia. Poligami menyebabkan banyak rumah tangga terpecah dan anak-anak terlantar. Betul, pemikir dulu? Betul. Survei membuktikan itu, betul? Tuh anak-anak di jalanan tuh akibat apa? Kawin muda, ditinggal bapaknya poligami. Beban negara kalian. Puncak dengan kawin mutaahnya, mengotori Indonesia. Habib-habib orang Arab yang masuk dengan jenggot-jenggotnya, mengotori pemikiran kalian dengan peminum kencing onta. Kalian sembah-sembah, kalian sujud-sujud itu Habib. Betul? Saya kalau itu Habib jalan, waduh, udah kayak ini aja, kayak raja.
Betul? Disembah, diciumi tangannya, dikasih salam tempel. Waduh, luar biasa. Ya, tapi sebenarnya mereka hanya memutar balikkan otak kalian supaya dicuci otakmu di Indonesia itu. Matamu tidak terbuka. Saya kasih tahu Anda orang Indonesia yang botol-botol. Selama kalian pegang rupiah, ya, saya orang perbankan, saya kasih tahu Anda. Selama kalian pegang uang rupiah dan jual beli kalian belum pakai daun lontar, kalian berhutang pada orang Yahudi. Bank Indonesia, saya kasih tahu Anda, terikat dengan World Bank, punya hutang dengan Bank Dunia. Bank Dunia itu mayoritas sahamnya kepunyaan orang Yahudi. Saya kasih tahu Anda. Hanya 4 negara di dunia ini yang keuangannya tidak dikontrol oleh orang Yahudi. Hanya 4 negara. Seluruh negara di dunia ini keuangannya dipegang oleh tangan orang Yahudi, termasuk Indonesia. Ingat itu. Kalian belanja kenceng, kasih orang 1.000, itu uangnya Yahudi. Kalian bayar parkir pakai duitnya Yahudi. Ingat itu teman-teman. Ya, Bank Indonesia itu dikontrol oleh Yahudi. Cuman kalian di Indonesia orang awam yang tidak tahu, ya, tidak tahu ekonomi dan bisnis. Kalian tidak ngerti hal ini. Kalian orang awam itu cuma dibodohi doang. Permainan orang Yahudi yang besar-besar. Keuangan Bank Indonesia itu dipegang tangannya oleh orang Yahudi, tanpa orang Yahudi. Itu cuma digoyang aja Indonesia teman-teman. Saya kasih ada ya. GDP Indonesia itu gak seberapa. Begitu digoyang, jatuh itu ekonominya. Ekonomi kalian di Indonesia itu dikontrol dan dikendalikan dari luar. Saya kasih tahu Anda. Ya, cuman kalian nggak ngerti aja. Ya, karena apa? Orang awam ngertinya cuma aku makan kenyang, besok aku gajiku berapa, pokoknya aku bisa makan Kentucky Fried Chicken dan beli Starbucks, ngopi di Starbucks. Kalian tidak tahu. Ya, bisnis dan ekonomi di belakangnya ada siapa saja, kalian nggak tahu. Ya, saya kasih tahu itu supaya kalian itu jangan merasa sok dan congormu besar di Indonesia. Selama kalian masih pegang rupiah, saya kasih tahu Anda berhutang dengan bank Yahudi. Lepas rupiah, tukar menukarnya pakai daun lontang, baru ada bebas dari ya produk kafir. Saya kasih tahu Anda. Selama Anda pakai telepon dan internet, itu penemuan orang kafir. Selama Anda pakai TikTok, Facebook, dan Instagram, semuanya adalah penemuan orang kafir. Selama Anda masih pakai mobil, Anda harus ganti untuk naik onta. Mobil dan pesawat terbang serta kapal laut penemuan orang kafir, betul? Betul nggak? Iya. Jangan lagi naik pesawat terbang, teman-teman. Itu penemuan orang kafir. Oli. Ya, lebih baik kamu naik onta. Ngerti kau? Oli, jangan dinaikin dulu yang lain-lain, Oli, jangan dulu ya. Lanjut Bu Sofi, jangan dulu. Lanjut Bu Sofi. Sekarang pertanyaan saya, Quran ini keluar dari mulutnya nabimu sendiri. Kamu mengatakan ini firman-Nya Allah. Orang pagan Quraisy mana yang pernah dengar suara kentutnya Allah? Saya kasih tahu. Nabimu aja, jangankan suaranya Allah, kentutnya Allah aja nabimu gak pernah dengar. Hah? Kok bisa ngomong ini firman-Nya Allah dari mana? Siapa yang pernah mendengar suara Allahmu? Siapa yang pernah menyaksikan Allahmu itu ada? Di dalam Alkitab kami, bangsa Israel itu menyaksikan suara Allah turun dari surga. Mereka menyaksikan diri sendiri bagaimana Allah turun di Bukit Horeb, di Gunung Sinai. Bangsa Israel mendengar ketika ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepada Yesus ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu orang-orang mendengar suara itu, menyaksikan. Maka mereka menulis, terdengarlah suara dari surga. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dengar suara kentutnya Allahmu? Ayo, saya tantang kalian. Hah? Teman-teman, silakan itu minta tolong di tap-tap ya. Di tap-tap sama ketik 888 biar tak berungkan. Jangankan suara Allah, kentutnya Allah aja nabimu gak pernah denger. Ini. Ya? Mana sekarang jawabannya? Ini sudah 3 jam 37 Mulia. menit. Ayo Mulia. Mana Mulia, sebutkan? Jangan ngopi. 3 perbuatan akhlak nabimu di dalam Quran mana? Turunin loh. Tadi ibu tadi mengatakan buktinya adalah kalian tidak lagi hidup di zaman jahiliyah. Loh, kami ini pengikut Kristus sudah dari abad pertama tidak hidup di zaman jahiliyah. Betul nggak teman-teman? Ya, betul. Cara berpikir monogami, menikah dengan satu orang istri dan satu orang suami. Ya, seakan-akan jahiliyah itu terjadi seluruh bumi, Bu. Seakan-akan dalam pemikiran mereka. Dia pikir jahiliyah itu seluruh bumi. Loh, Injil sudah disampaikan sampai ke Turki, sampai ke seluruh Eropa. Kok pikir semua orang jahiliyah? Ya. Cara mikir kalian itu loh. Mbok kalian tuh mikir, itu kitabku tuh dari mana ya asalnya? Kalian pernah nanya nggak? Ini Quran kitab asli tulisan tangan Said bin Thabit itu sekarang di mana? Kok kalian bisa mengklaim ini Quran satu di seluruh dunia tidak berubah titik komanya, selafaz-lafaznya, suara-suaranya? Bukti. Saya ketika mengatakan Alkitab tidak berubah, saya selidiki manuskripnya. Saya punya materi namanya kanonisasi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita? Berapa manuskripnya? Kami cari. Kami.
Jangan main klaim, teman-teman. Mengatakan Muhammad ini adalah apa panglima perang gini. Perang mana? Perangnya 27 peperangan nggak pernah tercatat dalam sejarah dunia. Ternyata ketika kita cek loh, bukan peperangan tapi perampokan. Betul nggak, Gat? SP? Katanya perang. Betul. Katanya perang. Habis kita cek di Sirah Nabawiyah, perampokan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika menyaksikan video yang barusan kita putar dari awal hingga akhir? Teman-teman mungkin mendapatkan sesuatu, maka tuliskanlah itu di kolom komentar. Bagaimana respon teman-teman terhadap dua narasumber yang sedang dipertemukan dalam satu room untuk mempertanggungjawabkan apa yang hendak didiskusikan? Itu menarik teman-teman ya. Sekalipun ada lucu-lucunya, bahkan juga tidak nyambung antara apologetik Kristen yang ditanya Muslim, justru tidak nyambung jawabannya teman-teman. Alhasil ya, pernyataan daripada apologetik Kristen jelas kalau memang seperti itu bukan di sini ruangnya, kan gitu ya, bukan di sini ruangnya di apa ya namanya dialog kebangsaan, dialog kenegarawanan gitu ya. Jadi tanpa nggak disebutkan oleh si Muslim ini pun sebenarnya semua agama itu harus berpikiran, berprinsip kita boleh berbeda keyakinan, tetapi dalam hal berbangsa dan bernegara itu harus menjadi tujuan untuk menjaga toleransi, bukan malah intoleransi, kan gitu. Ya mungkin faktanya di lapangan itu berbeda lagi kalau kita mau mengerucut gitu ya. Nah, semua agama yang sudah disahkan bahkan diakui di negeri ini, semua harus mendapat porsi dan tempat dan keadilan yang sama. Jadi bukan di situ ruangnya ya. Nah, jadi berulang kali apologetik Kristen ini mempertanyakan tentang Quran, dan dalam pengakuannya dia sudah belajar 9 tahun gitu ya. Belajar otodidak membaca hadis-hadis, membaca Quran gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa ketika berjumpa dengan para ustadz baik secara langsung maupun secara online, dia merasa bahwa tidak ada yang bisa membantah pertanyaan-pertanyaannya. Dialah yang berurusan itu ya. Kalau memang itu ada, ya dia berani mengakui, ya mungkin teman-teman yang lain bisa bantah gitu ya. Dia belajar 9 tahun berarti dia sungguh-sungguh gitu. Kenapa dia belajar? Itu yang menjadi pertanyaan menarik buat saya dan mungkin buat teman-teman. Kenapa sampai dia belajar sampai 9 tahun dan itu otodidak membaca buku-buku yang tentang berkaitan dengan Islam? Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Berarti ada sesuatu hal yang menjadi pengalaman dia secara pribadi dan itu memacu motivasinya untuk mengetahui isi daripada Quran dan hadis-hadis. Itu bukan perkara mudah teman-teman. Kalau tidak ada pengalaman pribadinya di antara Islam dan Kristen atau apa yang disaksikan, dia tidak mungkin sekeras itu belajar untuk mengetahui isi Quran dan hadis teman-teman. Bahkan itu otodidak. Kalau ada pembimbing mungkin masih enak, ada dosen, ada mungkin enak. Tapi kalau membaca buku-buku, mencari literatur, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi itu sangat sulit dan butuh keinginan yang kuat gitu. Nah, ternyata ketika dia belajar itu, karena banyak para polemikus Muslim selama ini, bahkan dia langsung menyoroti salah satu polemikus, yaitu Ahmad Deedat gitu ya, yang selama ini Zakir Naik, iyalah Zakir Naik, Ahmad Deedat satu perguruan, Ahmad Deedat gurunya Zakir Naik gitu ya, gurunya Zakir Naik gitu ya, muridnya Zakir Naik. Nah, sama aja sih. Jadi dia tulis buku untuk membantah setiap tuduhan-tuduhan daripada Zakir Naik tentang kekristenan. Nah, itu rupanya yang membuat dia terpancing dan juga termotivasi dengan kuat untuk mempelajari isi Quran dan hadis, dan dia tuliskan semua bantahan-bantahan terhadap sang polemikus atau Ustadz Zakir Naik gitu ya. Bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Ya terjadi. Karena apa? Ada orang-orang, para polemikus yang semena-mena di dalam membahas kekristenan, menyalahpahami kekristenan, maka akan ada banyak orang yang akan mempelajari tentang Quran. Mungkin teman-teman banyak Muslim juga yang tahu tentang hal itu, tentang bagaimana Quran, hadis-hadis. Ya mungkin mereka aja nggak mau mengungkapkan kepada publik apa yang mereka rasa berbeda gitu. Kalau mereka ungkapkan, dipertanyakan, kan bisa beda ceritanya nanti gitu. Nah, artinya kalau misalnya ada seperti ini, berarti ada hal-hal yang belum diketahui banyak umat. Maka dia ketahui, dia pelajari, dipertanyakan, maka Ustadz juga tidak bisa mempertanyakan. Bahkan dia bilang, saya tulis buku ini untuk menentang setiap apa yang disampaikan oleh Zakir Naik, polemikus itu teman-teman ya. Selama ini yang banyak sekali membahas tentang kekristenan. Kalimat yang paling terkenal dari Zakir Naik, coba katakan di mana Yesus berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Ya, selalu itu aja yang disampaikan dia itu. Nah, akhirnya orang-orang Kristen yang tidak belajar, iya ya nggak ada ya. Padahal kalau kita pelajari, jangankan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, malaikat saja mengatakan Yesus Tuhan. Apalagi lah sang Tuhan sendiri. Lagian kalau Tuhan kok ngomong aku Tuhan sembahlah aku, nggak perlu lah. Kan logikanya kalian terbalik ini. Oke teman-teman. Jadi dalam berapologetik harus bisa membedakan Pak, membedakan mana yang dibahas dan mana ruang lain gitu ya. Jangan kau dibahas Quran dan hadis, kau bahas tentang ketatanegaraan, kan nggak nyambung tuh ya. Jadi kalau mau menantang itu, nantang yang
temanya itu tema yang mengerucut kepada dua kitab. Bukan berarti ketika membahas ini akhirnya saling jadi intoleransi, bukan. Tapi dengan membahas kedua keyakinan ini dengan sikap dewasa, maka akan semakin diperlengkapi. Itu tujuannya, begitu loh. Jadi pinter gitu ya, supaya tidak buta beragama. Oke teman-teman, ya itu sebagian hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kita terhadap iman kita kepada orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita. Itu penting, dan saya salut dengan beliau yang mempertanggungjawabkan iman kekristenan di hadapan para polemikus muslim. Oke, luar biasa lah. Oke, apapun respon teman-teman, jangan kepanasan yuk, tidak perlu, karena ini bentuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada banyak orang. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuliskan kolom Anda di kolom komentar. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.